Salah satu anak ingusan di negeri ini yang bernama Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM, baru saja melontarkan kata-kata hinaan yang mengatakan bahwasanya Bapak Presiden kita mengalami gangguan mental. Anak kemarin sore, anak ingusan ngomong begitu, berani ya. Umur 23 tahun masih. Berani dia bilang Bapak Prabowo mengalami gangguan mental. Untung aja Bapak Prabowo udah kepala 7. Kalau sempat, beliau masih jadi Danjen Kopassus, kira-kira kau berani nggak ngomong begitu? Lapet. Bapak Prabowo 1970 sudah masuk AKABRI, 1974 beliau sudah menjalankan tugas beberapa misi di Timur Timur, di Papua ya, dan juga misi-misi yang lain. Berani dia katakan Bapak Prabowo kena gangguan mental. Bandingkan dulu apa yang dilakukan Bapak Prabowo dengan apa yang sudah kau lakukan. Di saat Bapak Prabowo sudah menghibahkan hidupnya, nyawanya buat bangsa ini, kau taunya cuma ngoceh-ngoceh. Bapak Prabowo sudah banyak melakukan buat bangsa ini. Beliau sudah menjalankan tugas sebagai prajurit, beliau sudah menjalankan tugas sebagai pemimpin, beliau memiliki banyak perusahaan di mana orang banyak bergantung hidup ya, mencari nafkah di perusahaan-perusahaan beliau. Kau udah bikin apa? Udah berapa banyak perusahaan yang kau bikin? Udah berbuat apa kau di tengah-tengah masyarakat? Prestasimu paling tinggi cuman sebagai ketua BEM UGM. Cek kalian aja dulu dia ya. Sekarang lagi ngelamar kerja di mana? Ya kan begitu kan? Ya. Jadi makanya aku bilang, ya jangan sok-sokan lah. Ya sampai dia bilang ada istilah NPD, Narcissistic Prabowo Disorder. Kalau Bapak Prabowo kau bilang kena gangguan mental, yang sudah memimpin bangsa ini 2,5 tahun, yang sudah memimpin sebuah partai besar, yang sudah memiliki banyak perusahaan, yang sudah menjalankan tugas-tugas berbahaya ketika beliau jadi TNI. Kau bilang gangguan mental, lah kau apa? Kerusakan mental parah. Rusak mentalmu kawan. Jadi kemarin di salah satu acara, ya acara podcastnya Terus Terang tapi outdoor, ya yang dimiliki oleh Bapak Mahfud MD. Kawan ini diundang. Wah Mahfud MD mengundang si Tio, mengundang Rocky Gerung, mengundang Butet Kertarajasa. Kok orang-orang kayak gitu ya modelnya yang diundang ya? Jadi itu disampaikan waktu itu di UII, ya Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta. Kita dengarkan. Nah, kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa. Misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa?
dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus. Dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Karena NPD-nya sudah tidak tertolong lagi. NPD itu kalau didukung dengan kecakapan dan kompetensi, mungkin kita rela. Tapi kalau NPD didukung dengan bahasanya Bung Rocky, kedunguan yang tidak tertolong, sekaligus kesombongan sehingga dia tidak belajar, maka jadi hal yang sangat wajar ketika dia bilang bahwa gak usah khawatir dolar naik. Orang desa gak pakai dolar kok. Kita semua marah. Tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini. Karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Dahulu ketika kita upayakan kemerdekaan, gerakan yang ada adalah gerakan rakyat. Ini nggak ada hubungannya sama partai-partai itu ya. Yang berjuang adalah gerakan rakyat. Sesudah merdeka, gerakannya terfragmentasi menjadi gerakan rakyat yang terdidik. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus yang ikut organisasi pergerakan. Entah itu BEM maupun organisasi ekstra. Hari ini kalau kita mau jujur mengakui, gerakan rakyat terdidik di kampus yang berorganisasi, yang departemennya khusus untuk pergerakan. Mungkin ada 1-2 momentum. Udah kalian dengarkan? Taunya cuma ngomong. Ya manusia-manusia cuma ngomong ngumpul di situ. Ya, orang lagi sibuk kerja, orang lagi sibuk berkarya, orang ini ngomong. Aduh, cocok lah ngumpul kau sama Rocky Gerung, ya sama Mahfud MD cocok kau, sama Butet Kertarajasa cocok. Udah paling cocok itu, udah. Yang taunya kerja ngumpul sama orang yang taunya kerja. Yang taunya ngomong sama ngumpul sama yang tahu ngomong. Ternyata kukira selama ini dia bertokil anak banting, gak taunya anak abah dia. Ini buktinya nih. Rekam jejak digital seorang ketua BEM menjadi sorotan setelah ia melontarkan kritikan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 25 Februari 2026. Warganet pun menemukan unggahan lama yang menunjukkan kedekatan dengan Abah Anies Baswedan yang menyebut dirinya sebagai anak Abah. Temuan itu pun memicu perdebatan publik di media sosial. Jadi kayaknya itu acara kolaborasi antara anak banting dengan anak abah deh. Ya, dia ini seringkali melontarkan kata-kata yang betul-betul memang nggak membangun gitu loh. Ya, coba dibilangnya SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Sebelum kau ngomong begitu,
Ya, itu orang-orang PDIP di sekelilingmu itu kan banyak orang PDIP. Tanya dulu sama mereka, ya. Berapa kader berapa kader PDIP yang punya dapur MBG? Tanya dulu. Saya bangga kepada rektor yang tidak mau bekerja sama untuk mengadakan MBG. Dipujinya rektor yang nggak mau terlibat di dalam MBG. Ya, karena MBG kan monitornya ketat. Kalau misalnya monitoringnya nggak ketat, kurasa mau juga itu. Sebentar dulu. SPPG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Berarti udah termasuk dari situ Opung Parbela ya. Aduh, tahu nggak kalian? Jujur ku bilang ya, kawan ini ya diundang sama yang namanya Mahfud MD. Ini kan acara Mahfud MD kan. Jadi acara Mahfud MD podcast yang dibuat ke outdoor ya, biasanya mereka di studio. Ini di luar studio kan begitu. Pernah waktu itu ya Mahfud MD mengatakan katanya dia itu merasa bangga dengan yang namanya Tio. Makanya diundang. Ya, karena apa? Alasannya katanya, ya Tio ini anaknya sopan. Bapak Mahfud MD, dari mana jalannya anak yang sopan bilang Bapak Prabowo, Bapak Presidennya gangguan mental? Untung aja dia hidup di tahun 2026, ya bukan di tahun 96. Kalau di tahun 96, Pak, udah tahu kita bagaimana nasib kawan ini, jujur. Makanya aku nggak setuju dibilang katanya semenjak zaman Bapak Joko Widodo demokrasi dibungkam. Dari mana demokrasi dibungkam? Gara-gara kebablasan lah demokrasi, makanya kayak gini mulu orang ini satu-satu. Kalau dibungkam mana bisa Rocky Gerung ngoceh terus. Kalau dibungkam mana mungkin Mahfud MD ngoceh terus. Kalau dibungkam bagaimana mungkin anak ingusan yang umurnya masih 23 kayak yang namanya siapa namanya Sitio ini, dibungkam. Enggak, lihat dulu ngoceh terus. Pak Mahfud melihat Tio Ardianto ini menyayangkan sikapnya atau bangga melihat ada mahasiswa pemberani seperti ini? Saya terus terang bangga. Dia caranya bagus, rasional, datanya juga akurat, dan orangnya sopan gitu. Karena yang mewakili rakyat itu sekarang sudah jarang. Media yang konvensional tidak ada yang mewakili rakyat sungguh-sungguh sekarang, pada takut. Ini ada anak muda berani seperti ini, menyampaikan data, menyampaikan argumen ya. Harus dilindungi dong. Harus dilindungi, harus diawetkan. Betul itu, manusia langka itu. Ya kau bangga sama dia gara-gara apa? Sama-sama pembenci Jokowi kalian dua. Dia nggak suka sama Jokowi, kau juga. Dia nggak suka sama Prabowo, kau juga. Tapi nggak sukanya kau sama Bapak Prabowo, diangkat juga aja kau jadi anggota komisaris. Anggota apa? Anggota Komisi Transformasi Polri. Bapak Prabowo, tolong dulu dimonitor dulu Bapak WMD ini. Diundangnya orang yang menghina-hina Bapak, padahal dia udah dapat kerjaan dari Bapak. Pak, tolong dulu Pak. Dimonitor dulu ini Bapak Prabowo, apa sama nama Mahfud MD ini Pak. Coba bayangkan kalian, seorang Mahfud MD ya sudah diangkat menjadi anggota Komisi Percepatan Transformasi dan Reformasi Kepolisian. Diundangnya Bapak ya dia mengundang orang yang menghina Bapak Presiden. Coba. Dia undang orang yang sudah menghina orang yang ngasih makan dia. Bayangkan kalian dulu, Sekarang dia dipekerjakan oleh Bapak Prabowo. Dia undang orang yang menghina Bapak Prabowo yang sudah memperkerjakan Mahfud MD. Dia sudah berjasa memperkerjakan Mahfud MD sehingga Mahfud MD nggak pengangguran. Diundangnya coba. Rocky Gerung pun juga diundang yang pernah mengatakan bajingan tolol. Dia undang juga Butet Kertarajasa. Wah, ada revolusi nih. Dia bilang apa? Saya bangga dengan Tio, anaknya sopan. Sopan kentut. Apaan sopan kayak gitu? Lebih parah daripada Dajjal.
Tahu kalian ya, separah-parahnya Dajjal, dia nggak pernah menjelek-jelekan bosnya. Ini diundang orang yang menjelek-jelekan bosnya. Mana si Mahfud MD ini? Alah. Pernah lagi biar tahu kalian, dibilangnya katanya Prabowo itu waktu kecil kalau anak-anak umumnya nangis. Kalau Prabowo waktu kecil dia nggak nangis, dia cuma kepengen jadi presiden katanya. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, beliau lahir, aku pengen jadi presiden. Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya dua jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo. Sebentar dulu. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Orang yang berpihak kepada Bapak Prabowo Gibran, kau bilang orang bodoh. Jadi 58% ini orang bodoh kau bilang. 58% pemilih Bapak Prabowo orang bodoh kau bilang. Orang yang berprasangka baik kepada Prabowo Gibran adalah orang bodoh dan juga orang yang menikmati kekuasaan gitu. Bilang sama Abah, sama Anies Baswedan, kalau misalnya Anies Baswedan menjadi presiden, kira-kira kau ngomong begitu enggak? Anies Baswedan adalah orang yang berprasangka baik kepada Anies Baswedan adalah yang pertama orang bodoh, yang kedua menikmati kekuasaan. Coba waktu Anies Baswedan begitu jadi presiden, kau berani bilang gitu enggak? Lapet kalah apa? Berani dia bilang kayak gitu. Coba bayangkan kalian ya, anak kemarin sore. Alah, awak yang anget jadi bertuh kalian. Nah, ini ada bisa dikatakan gini, ya pemikiran dia itu sama si Mahfud MD sama. Kenapa bilang? Mahfud MD pernah mengatakan bahwasanya menteri-menteri Bapak Prabowo itu penjilat. Kok sama ya bahasa mereka ya? Coba cek dulu mereka satu kakak nggak? Sama kesimpulan, udah nggak usah beri masukan lagi, biar aja nanti kepentok. Sekarang kepentok, iya kan? Terjadi betul. Para menteri apa kalau ketemu presiden tuh muji-muji aja, bukan memberi masukan. Oh, pidato Bapak tadi bagus, tidak ada presiden sebelumnya yang pidato itu Bapak. Oh, sangat tidak sehat. Pak Mahfud, perasaan. Waktu kau juga jadi menterinya Bapak Joko Widodo, kau puji-puji minta ampun. Yang kuingat aja kau 5 kali memuji-muji Bapak Joko Widodo, betul. Sampai kemarin pernikahannya anak Soe, kan begini-begini kau sama Bapak Jokowi kan? Memang sudah adatnya seorang bawahan itu memuji pimpinannya. Terserah dalam rangka apa. Memang pujian itu tulus kah? Atau memberikan motivasi kah? Atau nggak mau dia karirnya terancam kah? Terserah. Suka-sukanya. Dengan Pak Jokowi. Baik dengan Pak Jokowi. Saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini. Dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya tidak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu nggak benar ini, tidak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya tidak ada. Saya ketika pamit juga baik-baik dengan Pak Jokowi. Terima kasih kepada Pak Jokowi. Awal saya melihat dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada menteri main-main atau berbohong gitu. Beliau itu tahu data angka sekalipun tahu tentang apapun. Jadi setiap menterinya itu dia kuasai bidang tugasnya dan harus melakukan apa, dan dia tidak melakukan apa beliau tahu. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya itu sungguh-sungguh sejak awal. Pokoknya Pak Mahfud saya angkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Memang betul, di antara menteri mereka ada menteri-menteri ABS, asal Bapak senang. Itu kita akui, tapi nggak semuanya juga. Kan begitu, nggak bisa kayak gitu Bapak Mahfud MD. Tahu kalian ya, salah satu anak banteng, ya nggak tahu, kadang-kadang si Ferdinand Huta Hayan ini, kadang-kadang waras, kadang-kadang kurang gitu loh. Ya, kalau dia itu hilang kewarasannya kalau dia udah ngomongin Bapak Joko Widodo. Tapi kalau ngomongin masalah pemerintah, apalagi ngomongin masalah pendapat-pendapat anak abah, kewarasannya tiba-tiba muncul. Kita dengarkan. Sahabat-sahabat mungkin sudah pernah mendengar yang namanya Tio, mantan ketua BEM UGM yang viral dengan istilah maling berkedok gigi. Saya tergerak menanggapi saudara Tio ini karena saya melihat bahwa Tio ini sebetulnya anak yang punya potensi, punya daya kritis yang cukup bagus. Hanya sayangnya Tio ini hanya mengedepankan statement-statement yang melecehkan, merendahkan, menghina tanpa memiliki solusi alternatif atas apa yang dia anggap tidak baik. Saya melihat Tio mencela orang-orang yang di SPPG itu sebagai satuan penjilat. Padahal saudara Tio harus tahu di sana itu ada puluhan ribu orang yang bekerja menggantungkan hidupnya karena kebutuhan. Saya tidak sedang bicara tentang penerima manfaat MBG. Bahkan kalau kita mau bicara, kita tanya anak-anak itu semuanya, mereka happy dapat MBG. Persoalannya apakah kebijakan ini tepat atau tidak, itu persoalan lain. Nah, yang kedua, saudara Tio ini juga saya dengar sering melecehkan Prabowo dengan istilah NPD yang dirubah sama dia menjadi narsistik. Memang presiden kita hari itu punya gangguan mental. Juga mengatakan bahwa Prabowo gangguan kita semua mental. Mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu kegagalan dari saudara Tio sendiri karena dia tidak NPD, mampu menawarkan narsistik, konsep apa yang Prabowo harus disorder. kita lakukan supaya bangsa ini baik. Yang dia keluarkan hanya kata-kata melecehkan, menghujat, merendahkan. Kita tidak ingin punya generasi yang gemar menghujat, generasi yang gemar mencaci, generasi yang gemar merendahkan, melecehkan, tetapi kita butuh generasi yang punya solusi, yang mampu berpikir mencarikan solusi alternatif atas apa yang dikritiknya. Bangsa ini butuh orang-orang yang mampu berpikir, bukan orang-orang yang mampu menghujat, mencaci. Saya agak terganggu lama-lama dengan statement-statement yang mungkin banyak yang tepuk tangan atas statement-statement keras seperti itu, tetapi apakah itu bermanfaat untuk bangsa? Saya tidak melihat, tidak menemukan statement-statement saudara Tio itu berguna untuk bangsa, kecuali untuk dirinya sehingga dia dapat panggung dari panggung ke panggung, karena memang banyak orang yang senang dengan kebencian. Saya sebetulnya, nanti kalau saya bilang saya mau ajak diskusi dia, dianggap lagi kita, tapi tidaklah. Ini adalah pesan kepada saudara Tio. Saudara kalau mau melakukan kebaikan untuk bangsa, coba berpikir. Keluarkan pikiranmu dalam bentuk tulisan, artikel, konsep tentang berbangsa bernegara ini seperti apa. Tidak hanya bicara melecehkan, tidak hanya bicara jatuhkan, dan apalagi Anda merasa lebih pintar dari semua. Memang presiden kita hari itu punya dari statement Anda gangguan itu mental. Anda merasa lebih pintar Siapa dari yang tidak semua. marah ketika Padahal di antara 280 Anda punya juta rakyat potensi dengan Indonesia yang daya pintar-pintar kritis yang kayak gini? cukup bagus, tetapi Lah, kok presidennya potensi kayak daya gitu? kritis yang cukup bagus itu Anda hancurkan sendiri dengan kata-kata yang tidak berkualitas, tidak bermutu, bahkan hanya sekelas sampah-sampah saja. Itu kan tiba-tiba waras kan? Kalau aku bilang tiba-tiba waras, gak ada hubungan sama gangguan mental ya. Berpikir waras itu berpikir yang sebenarnya sehat gitu. Tepuk tangan dulu untuk abang kita ini. Kau juga nggak konsisten Opung Parbelak. Sebentar kau kadang-kadang kau serang dia, sebentar kau dukung dia. Guntur Romli begitu juga. Sebentar kau serang dia, sebentar kau serang dia. Apa kau dukung dia? Sekarang begini, kita harus objektif. Kita yang kita serang bukan orangnya, tapi yang kita serang adalah gagasannya. Kita serang adalah idenya. Kita serang adalah pendapatnya. Begitu juga, kalian perhatikan dari konten-konten Opung Parbelak. Tidak pernah menyerang pribadi. Nggak pernah aku bilang siapapun kena gangguan mental. Termasuk Bang Ferdinand Huta Hayan ini. Ada pernah aku bilang dia itu gangguan mental? Nggak pernah. Kan begitu. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Aduh, ya sebentar dulu Opung Parbelak. Kayaknya keren juga itu apamu itu rompimu itu. Keren memang rompi ini aku pakai, tapi lebih keren lagi kalau kalian yang make.
Cerita lagu dulu dikit biar tahu kalian. Ya kemarin biar tahu kalian ada yang memesan baju sama Opung Parbella sekitar 1 kodi 20. Ada di Sumatera Selatan. Luar biasa. Kalian tahu ya katanya mereka mau panen ya, mau dipakai baju itu, mau ditunjukkan sama kalian semua. Dan beliau adalah salah satu petani ya yang betul-betul mendukung ketahanan pangan. Ya, itu yang sedang dikerjakannya. Beliau ini adalah pejuang pangan Indonesia. Wes, keren. Ya. Nah, udah kalian lihat videonya kan? Coba lihat. Luar biasa. Udah kalian lihat kan bagaimana petani ya mempertahankan hidup mereka, berjuang di tengah-tengah panas, berjuang di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Untuk apa? Supaya kita bisa bertahan dengan mendapatkan pangan yang cukup. Ini dia. Ya, salam Pak Sutikno ya. Salam untuk teman-teman, saudara-saudara saya, ya petani di daerah Sumatera Selatan. Itu dia. Tapi Pak Tikno, tolong ya kapan-kapan undang dulu Ferry Amsari ke sana. Dia minta kemarin bajunya Opung Parbella, kalau bisa bajunya gambar Opung Parbella megang padi katanya. Ku bikinlah baju Opung Parbella kan, gambarnya kan biasanya kan pakai belangkon, pakai topi caping, megang padi. Makanya begitu juga kalian. Kalau mau ada ini ganteng aku yang pakai, tapi lebih ganteng kalau kalian yang pakai. Ya kan? Biar semua Indonesia ini punya baju Opung Parbella. Baru sekarang ada pembeli ngatur-ngatur penjual, kayak mana desainnya. Biasanya desainnya kita yang sediakan, mereka tinggal beli kan begitu kan. Nah kalau Bapak Pratikno ini, Bapak Sutikno ini agak lain ini biar tahu kalian. Dia yang ngatur desain bajunya. Tapi terserah kau lah Pak. Aku mikir kan pembeli adalah raja. Tapi jangan aneh-aneh nanti kalau bukan. Tapi ingat ya, desain itu hanya bisa dibikin, ya diminta, di request kalau pemesanan 20 ke atas. Kalau pemesanan untuk 20 baju ke atas baru kita bikinkan desain baru. Kalau enggak ya desain yang lama lah. Membikin desainnya aja berapa. Oke, mari kita kembali ke jalan yang benar. Aduh ya. Nah, ini. Ini adalah arti NPD yang sebenarnya. Kita dengarkan. Udah dengarkan? Mengerikan sebetulnya arti dari sebuah NPD itu. Emang dasar si Tio ini memang gak punya akal, gak punya hati. Disamakan dengan Bapak Prabowo dengan orang-orang seperti itu. Tenaga operasional, pemasok bahan, pelaku usaha kecil, dan pekerja yang nggak ikut menentukan arah kebijakan. Mereka cuma bekerja dan mencari nafkah. Dari sudut pandang inilah banyak kritik balik muncul. Publik mempertanyakan, apa sindiran itu masih menyerang kebijakan atau merendahkan pekerja MBG di lapangan? Yes, kritik publik memang penting. Perlu menjaga agar kritik tetap tepat sasaran dan nggak blunder. Mengkritik program tidak sama dengan merendahkan orang yang bekerja di dalamnya. Mengkritik pemimpin juga nggak harus memakai istilah yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Demokrasi yang sehat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat argumennya dan paling tepat sasaran kritiknya. Yuk kritik kebijakan, bukan serang personalnya. NPD itu kan orang merasa besar, merasa punya kuasa, kan begitu. Orang kalau Bapak Prabowo itu nggak perlu, dia nggak merasa besar, memang sudah besar. Dia nggak perlu merasa punya kuasa. Beliau itu memang punya kuasa. Nggak perlu merasa kuat, beliau itu kuat. Merasa besar, yang merasa kuat, yang merasa powerful tuh, yang kemarin ya dari kandangnya lahir seorang presiden. Begitu presiden itu dipecatnya, masih juga tetap merasa berkuasa. Merasa negara ini punya dia. Itu baru satu lagi yang merasa masih punya nama besar. Kemana-mana ceramah ke sana.
Kan begitu, pura-pura meresmikan jembatan lah, meresmikan masjid lah. Itu orang yang merasa punya nama besar. Siapa ya? Siapa aja boleh. Aduh. Nah, ini tanggapan netizen ya. Kita dengarkan tanggapan netizen ya mengenai si Tio Ardianto. Udah kan? Kecewa. Aduh, memang Tio Ardianto ini emang bikin apa sih? Udah bikin apa sih? Udah sehebat apa sih? Udah kerja di mana sih? Pastikan dulu dia jangan mencalonkan diri ya. Jangan pernah dia ikut CPNS. Pastikan yang namanya Tio jangan pernah ikut tes CPNS. Untuk apa kau jelek-jelekan pemerintah tapi kau sendiri mau ikut tes CPNS? Sama kayak ketua BEM kemarin sebelum dia, ya kan? Itu kemarin katanya apa? Politik kita kotor. Partai politik kita kotor. Negara ini dikuasai oleh orang-orang yang kotor, para politisi-politisi busuk kan begitu. Nggak taunya dia mencalonkan diri jadi caleg. Lolos bu? Enggak. Rata-rata pendukung si Anies ini. Aduh. Ya, jadi itu dia ya dari Opung Parbelak. Ya, kita akan lihat bagaimana ke depannya ya nasib Tio Ardianto. Apakah dia akan diangkat jadi Menteri Pendidikan? Nggak tahu juga. Mungkin juga jadi Menteri Pendidikan, ya tapi zaman presiden siapa nggak tahu juga. Oke? Kita tunggu sampai Mahfud MD jadi presiden, ya maka dia akan menjadi Menteri Pendidikan. Ya. Kapan Opung Parbelak Mahfud MD jadi presiden? Nggak tahu. Hanya dia, Opung Parbelak juga Tuhan yang tahu. Kapan dia mau jadi presiden? Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.